Setiap hari, kita menghabiskan berjam-jam di internet, scroll TikTok, baca berita di Google, atau mengobrol sama teman di media sosial. Kita merasa bebas. Kita pikir internet adalah ruang terbuka di mana kita bisa menemukan apapun yang kita mau. Tapi, bagaimana jika kebebasan itu cuma ilusi? Bagaimana jika setiap video yang kamu tonton, setiap artikel yang kamu baca, bahkan setiap iklan yang muncul di feedmu sebenarnya sudah diatur? Bagaimana jika semua itu didesain untuk membentuk caramu berpikir, caramu membeli, dan bahkan caramu memilih pemimpin? Pertanyaannya bukan lagi apa yang kita lihat, tapi siapa yang memutuskan apa yang kita lihat. Dan di video ini, kita akan coba cari tahu jawabannya. Di kesempatan kali ini, kita akan bedah salah satu isu paling mendasar di era modern, ketimpangan sosial dalam dunia digital. Kita akan bicara soal ketimpangan, bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk informasi dan pengetahuan. Kita akan cari tahu bagaimana sekelompok kecil perusahaan teknologi raksasa bisa mengontrol arus informasi global dan apa dampaknya pada kehidupan kita. Dulu, informasi dikuasai oleh media-media tradisional seperti koran atau televisi. Sekarang, ceritanya berbeda. Sebagian besar dari kita mendapatkan berita, edukasi, dan hiburan dari platform-platform digital. Ini menciptakan dunia baru di mana informasi bisa menyebar secepat kilat. Tapi di sisi lain, ini juga menciptakan tatanan baru. Siapa yang memastikan informasi itu adil? Siapa yang bertanggung jawab jika informasi yang salah menyebar? Dan yang terpenting, apakah semua orang punya akses dan kemampuan yang sama untuk menavigasi dunia baru ini? Kita akan pecah topik ini jadi 3 bagian penting. Pertama, kita akan bahas dominasi platform besar dan bagaimana algoritmanya bekerja. Kedua, kita akan bicara soal jurang pemisah, yaitu ketimpangan literasi digital. Dan ketiga, kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan. Jadi, siapkan diri, karena kita akan masuk ke diskusi yang sedikit serius, tapi penting buat masa depan kita. Sekarang kita masuk ke bagian pertama. Siapa sebenarnya yang mengontrol informasi kita? Jawabannya ada di balik layar ponsel dan laptop kita, di mana dominasi platform besar dan algoritma bekerja. Saat ini, hanya segelintir perusahaan teknologi raksasa yang menguasai mayoritas pasar digital. Kita bicara Google untuk pencarian, Meta untuk media sosial, seperti Facebook dan Instagram, dan TikTok untuk hiburan. Mereka bukan sekadar penyedia layanan. Mereka adalah penjaga gerbang informasi. Artinya, hampir semua informasi yang kita terima difilter dan disajikan melalui sistem mereka. Menurut laporan dari Pew Research Center, sebagian besar orang dewasa mendapatkan berita dari media sosial, bukan lagi dari koran atau televisi. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh platform-platform ini. Mereka punya kekuatan untuk memutuskan berita mana yang akan kita lihat, mana yang akan disembunyikan, atau bahkan mana yang akan mereka dorong agar jadi viral. Kekuatan ini tidak datang tanpa masalah. Masalah utamanya adalah algoritma. Algoritma ini dirancang untuk satu tujuan: membuat kita tetap berada di platform selama mungkin, atau istilahnya memaksimalkan engagement. Bagaimana caranya? Dengan menunjukkan konten yang paling mungkin memancing reaksi kita, baik itu suka, marah, atau kaget. Akibatnya,
kita sering terjebak dalam apa yang disebut filter bubble atau echo chamber. Kita hanya melihat informasi yang sejalan dengan pandangan kita, dan jarang sekali terpapar perspektif yang berbeda. Ini bukan cuma membuat kita jadi keras kepala, tapi juga memecah belah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling curiga. Contoh nyatanya banyak. Ingat kasus Cambridge Analytica yang menghebohkan? Di sana data pengguna Facebook disalahgunakan untuk mempengaruhi hasil pemilu. Meskipun kasus itu sudah lama, polanya masih terjadi. Algoritma YouTube, misalnya, pernah dikritik habis-habisan karena merekomendasikan video-video konspirasi atau ekstremis kepada penggunanya. Laporan investasi New York Times pada 2019 menunjukkan bagaimana algoritma ini, demi engagement, bisa mengarahkan seseorang dari video yang biasa-biasa saja ke konten yang jauh lebih ekstrim. Ini menunjukkan bahwa algoritma tidak netral. Mereka punya bias, dan bias itu didasarkan pada keuntungan. Perusahaan-perusahaan tidak peduli apakah informasinya benar atau salah. Selama itu membuat kita terus scroll. Jadi, pertanyaannya, siapa yang mengontrol informasi? Jawabannya adalah mereka yang mengontrol algoritma. Dan mereka yang mengontrol algoritma adalah segelintir perusahaan-perusahaan raksasa yang kita gunakan setiap hari. Lantas, kalau informasinya sudah diatur sedemikian rupa, bagaimana nasib kita yang tidak punya pengetahuan untuk penyaringannya? Pertanyaan tadi membawa kita ke pembahasan kedua, yaitu ketimpangan literasi digital. Ketimpangan ini bukan cuma soal bisa pakai internet atau enggak. Ini soal kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara kritis di dunia digital. Sayangnya, tidak semua dari kita punya kemampuan ini. Ada dua jenis ketimpangan yang terjadi. Pertama, ketimpangan akses. Meskipun internet sudah menjangkau banyak daerah, masih banyak orang di pedesaan atau daerah terpencil yang tidak punya akses internet yang stabil, apalagi smartphone atau komputer yang memadai. Menurut data dari Kementerian Kominfo, masih ada jutaan orang Indonesia yang belum terjamah sinyal internet. Ini adalah ketimpangan yang paling mendasar. Namun, bahkan mereka yang punya akses pun belum tentu punya literasi digital yang baik. Seringkali, literasi digital ini berbanding lurus dengan tingkat pendidikan, usia, dan latar belakang sosial ekonomi. Contohnya, seorang lansia mungkin kesulitan membedakan berita asli dari hoax yang disebarkan di grup WhatsApp. Seorang ibu rumah tangga di pedesaan mungkin jadi korban penipuan online karena kurangnya pengetahuan. Mereka yang punya literasi digital rendah ini adalah target empuk bagi misinformasi dan manipulasi. Sebuah laporan dari Center for Strategic and International Studies menunjukkan penyebaran berita bohong atau hoax di Indonesia seringkali memanfaatkan kurangnya literasi digital. Mereka yang terpapar hoax ini tidak punya alat untuk memverifikasi kebenaran informasi, sehingga dengan mudahnya menyebarkannya lagi. Dampaknya serius, bisa memicu konflik sosial, mempengaruhi hasil pemilu, atau bahkan membahayakan kesehatan publik. Seperti yang kita lihat saat pandemi lalu. Contoh kasus aktualnya bisa kita lihat di berita setiap hari. Ingat berita tentang penipuan online berkedok undian atau tawaran pekerjaan palsu? Seringkali korbannya adalah orang-orang yang tidak terbiasa dengan ekosistem digital. Mereka tidak tahu cara memeriksa kredibilitas sebuah situs web atau mengapa tidak boleh membagikan data pribadi sembarangan. Akibatnya, mereka kehilangan uang atau data mereka dicuri. Jadi, kita punya dua masalah besar yang saling berkaitan. Platform yang mendominasi dan algoritma yang bias, serta masyarakat yang tidak punya literasi memadai untuk melawan pengaruh itu. Ini menciptakan jurang yang lebar, di mana mereka yang melek digital
bisa mendapatkan keuntungan, sementara yang buta digital justru menjadi korban. Lalu, kalau masalahnya serumit ini, apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan masyarakat? Setelah kita membedah semua masalah tadi, pertanyaan pentingnya adalah, apa yang terjadi jika masalah ini tidak ditangani? Skenario terburuknya adalah kita akan hidup di dunia yang semakin terpolarisasi. Gelembung filter akan semakin tebal, dan masyarakat akan terbelah menjadi kelompok-kelompok yang sulit berkomunikasi satu sama lain. Demokrasi kita bisa terancam karena keputusan politik diambil berdasarkan misinformasi dan manipulasi. Ketimpangan sosial akan semakin parah, di mana sebagian kecil orang mengontrol kekayaan, kekuasaan, dan yang paling penting, informasi. Tapi, apakah kita bisa melakukan sesuatu? Tentu saja bisa. Perubahan tidak harus dimulai dari atas, tapi bisa dari kita sendiri. Pertama, latih diri kita untuk menjadi konsumen informasi yang kritis. Jangan langsung percaya pada judul yang bombastis. Cek sumbernya, bandingkan dengan berita dari media kredibel. Dan jangan mudah membagikan sesuatu sebelum memverifikasinya. Kedua, diversifikasi sumber informasi kita. Jangan cuma andalkan satu platform atau satu influencer. Cari tahu dari berbagai media, baca buku, atau dengarkan podcast dari berbagai sudut pandang. Ketiga, bantu orang di sekitar kita. Ajari orang tua atau teman yang kurang melek digital untuk mengenali hoax dan penipuan online. Literasi digital adalah tanggung jawab kita bersama. Pada akhirnya, dunia digital ini adalah cerminan dari dunia nyata. Jika kita ingin dunia nyata yang adil, maka kita harus memperjuangkan keadilan di dunia digital. Kita tidak bisa membiarkan informasi yang seharusnya menjadi alat pencerah, justru menjadi alat untuk memecah belah. Jadi, ketimpangan digital adalah masalah serius. Tapi, dengan literasi dan kesadaran, kita bisa merebut kembali kontrol atas informasi kita. Bagaimana menurutmu? Apa langkah paling efektif untuk meningkatkan literasi digital di Indonesia? Atau kamu punya tips lain untuk memerangi hoax? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video edukasi kami lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.